jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hari ini kita akan memanjatkan doa-doa kita menurut Mazmur 105, dalam hal ini ayat yang ketiga hingga kelima, ayat yang ke-8 hingga yang ke-10, serta ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Di saat kita menghadapi kesulitan kehidupan, penting untuk kita tetap bersukacita. Karena hati yang bersukacita adalah hati yang bersemangat. Orang yang bersemangat tentu dapat menanggung segala kesulitan di dalam hidupnya. Sukacita akan senantiasa memanjat di hati
jika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, seperti yang diungkapkan pada ayat yang ketiga yang tertulis demikian. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya mengenal pribadi Tuhan. Melalui Mazmur ini kita akan belajar mengenal 3 pribadi Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap bersukacita di tengah kesulitan dan penderitaan. Pertama, Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Apa yang kelihatan tidak mungkin bagi kita adalah mungkin bagi Tuhan. Hal ini terungkap di ayat kelima yang tertulis demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, Tuhan melakukan perbuatan ajaib dan mujizat guna menolong kita. Kedua, Tuhan adalah pribadi yang setia. Kesetiaan Tuhan Ia wujudkan dengan mengingat dan menggenapi setiap janji dalam firman-Nya. Hal ini terungkap di ayat ke-8 yang tertulis demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Artinya, Tuhan tidak pernah berdusta atau ingkar janji. Ia ingat setiap janji-janjinya dan berkuasa menggenapinya. Jika Ia berjanji menolong kita, maka bisa dipastikan Ia akan menolong kita. Ketiga, Tuhan adalah pribadi yang menjadi pembela bagi umat-Nya. Ketika hidup umat-Nya terancam, Tuhan akan bangkit untuk membela umat-Nya. Hal ini terungkap di ayat ke-14 dan ke-15 yang tertulis demikian. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Bentuk pembelaan Tuhan berupa pertolongan, berupa perlindungan atau pemeliharaannya. Saudara-saudari, dengan mengingat kuasa, kesetiaan, dan pembelaan Tuhan, kita akan berdoa. Dengan demikian, kita akan tetap bersukacita, walaupun di tengah penderitaan yang begitu berat. Mazmur 105 ayat yang ketiga hingga yang kelima, ayat yang ke-8 hingga yang ke-10, ayat ke-14 dan yang ke-15. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku.
Mazmur 105 ayat yang ketiga. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berkenan menggantikan duka cita kami dengan sukacita-Mu. Kecemasan dan kesesakan di hati Engkau gantikan dengan damai dan kelegaan. Kami yang saat ini harus menjalani kehidupan dengan cucuran air mata, pada akhirnya akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh senyum dan gelak tawa. Engkau sungguh tidak pernah berpaling dari kami, tetapi Engkau senantiasa memperhatikan keadaan kami. Jika Engkau melihat harapan kami mulai pudar dan keputusasaan menguasai hati kami, maka anugerah-Mu turun menyokong kami. Di saat kami lemah, justru kuasa-Mu menjadi sempurna atas kami. Itu sebabnya kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari dengan kepala tegak, karena kami tahu Engkau senantiasa berada di sisi kami untuk selalu memberikan kekuatan kepada kami. Bukankah segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan? Saudara-saudari, berdoalah menyerahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi umat-Nya. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengarahkan wajah-Mu atas umat-Mu untuk menyinari kami dengan wajah-Mu, sehingga hidup kami yang suram menjadi penuh warna, penuh dengan kegairahan, penuh dengan semangat hidup. Karena Engkau mengarahkan wajah-Mu atas hidup kami, maka kami tahu Tuhan, bahwa Engkau berkenan atas hidup kami. Perkenanan-Mu telah meneguhkan hati kami untuk terus berharap, untuk terus percaya bahwa sungguh Engkau menjamin adanya hari esok yang lebih baik, yang lebih berpengharapan bagi setiap daripada kami.
Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami. Sebaliknya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudari, berdoalah untuk menyerahkan masa depan Anda, entah masa depan rumah tangga Anda, pekerjaan, atau studi Anda, kepada Tuhan yang sanggup menjamin masa depan Anda. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 105 ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang tak terbatas itu, yang bekerja di dalam setiap kehidupan para umat-Mu. Di saat kami menghadapi jalan buntu, Engkau berkuasa membuka jalan bagi kami. Saat kami tidak tahu lagi apa yang mesti kami perbuat di dalam menghadapi pergumulan hidup, hikmat-Mu turun atas kami, sehingga kami memiliki ide-ide baru, ada cara pandang baru, dan kami menemukan jalan keluar yang tak terpikirkan oleh kami sebelumnya. Tuhan, jika hari-hari ini terasa seperti menjalani lembah kekelaman yang begitu menakutkan, kami percaya Engkau akan menyertai dan menuntun kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar kami dapat keluar dengan selamat. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di segala perkara di hidup kami, bahkan di perkara yang terburuk sekalipun, untuk Engkau mendatangkan kebaikan-Mu di hidup kami. Saudara-saudari, berdoalah, memohon penyertaan dan tuntunan Tuhan yang berkuasa membuka jalan bagi umat-Nya. Silakan berdoa secara pribadi.
Mazmur 105 ayat 8 dan 9. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta. Engkau bukanlah anak manusia sehingga Engkau menyesal. Masakan Engkau berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sungguh Engkau adalah Tuhan yang dapat dipercayai oleh umat-Mu. Tidak ada kecurangan padamu dalam hal kesetiaan. Sebagai penolong kami di dalam kesesakan, sungguh Engkau sangat terbukti. Sungguh Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam memelihara hidup kami, di dalam menolong kami, serta di dalam melindungi kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapannya hanya kepadamu. Saudara-saudari, berdoalah, menyerahkan dan mempercayakan hidup Anda termasuk seluruh harapan dan kerinduan hati Anda kepada Tuhan yang dapat kita percayai, yang dapat kita andalkan di dalam menolong kita. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 105 ayat yang ke-10. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau menjadi pengantara perjanjian baru yang kekal bagi kami umat-Mu. Di dalam perjanjian-Mu yang kekal itu, Engkau menjadi Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkau akan selalu berbelas kasihan kepada kami. Engkau akan berlaku setia kepada kami. Bahkan jika kami tidak setia kepadamu, Engkau akan tetap setia kepada kami. Agar oleh kesetiaan-Mu yang kekal, Engkau membawa kami kembali setia kepadamu. Tuhan,
di tengah pergumulan hidup yang berat. Tolonglah kami untuk tetap setia mencari Engkau dengan segenap hati kami. Ampunilah atas segala ketidaksetiaan kami selama ini. Ampunilah Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Saudara-saudari, berdoalah, memohon agar Tuhan menuntun Anda berjalan di jalan Tuhan yang benar itu, dan yang membawa Anda kepada kehidupan, tanpa Anda menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Berdoalah secara pribadi. Mazmur 105 ayat yang ke-14 dan ke-15. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bahwa Engkau menjadi pembela dan penjaga bagi umat-Mu. Tidak pernah Engkau terlelap, tidak pernah Engkau tertidur di dalam menjaga hidup kami. Tidak pernah Engkau gagal menjaga kami dari bahaya dalam bentuk apapun, sehingga kami mengalami kecelakaan atau mengalami mara bahaya. Entah itu sakit penyakit, entah itu kegagalan di dalam bekerja, entah itu kemerosotan dalam keuangan, entah itu perpecahan dalam rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Engkau sanggup meluputkan kami dari semuanya ini. Engkau sanggup melindungi kami dari semuanya ini, Tuhan. Sebagai umat-Mu, Engkau bukan saja menjagai kami, tetapi juga Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Saudara-saudari, berdoalah, memohon pertolongan Tuhan bagi rumah tangga Anda, keuangan Anda, pekerjaan atau studi jika Anda masih bersekolah, atas kesehatan Anda, atau atas hal-hal lain yang Anda ingin Tuhan memberikan pertolongan. Berdoalah pula bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan sebagai doa syafaat pribadi Anda. Silakan berdoa secara pribadi.
Yesus, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Oleh karena Engkau peduli, maka kami percaya setiap seru doa dan curahan hati kami Engkau dengar. Kami percaya kalau hati-Mu penuh dengan belas kasihan kepada setiap kami. Oleh karena belas kasihan-Mu, Engkau pasti menjawab doa-doa kami. Engkau memberi kesembuhan bagi kami yang sakit. Engkau melindungi kami dari segala macam sakit penyakit, terlebih lagi terhadap terinfeksi COVID. Engkau memberkati pekerjaan kami dan usaha kami, sehingga ada terobosan atau ide-ide kreatif untuk kami dapat mengembangkan pekerjaan dan usaha kami. Semua kebutuhan hidup yang kami doakan, Engkau akan sediakan bagi kami dengan berlimpah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang masuk ke hotline doa. Tuhan, kami berdoa bagi Pak Jesse. Kami berdoa bagi istrinya Ibu Maria Judi Suwondo, yang saat ini Tuhan tengah menjalani radiasi karena kanker payudara. Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menyembuhkan Ibu Maria ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau berkuasa mengangkat kanker ini Tuhan dari tubuhnya. Dan Engkau memberikan kesembuhan yang total bagi beliau Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Alwi dan Ibu Ani, bagi Ibu Wawa, bagi Ibu Wita, bagi Ibu Ita Simanjuntak yang saat ini tengah terpapar COVID-19. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan teman-teman kami ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau berkuasa Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kami ini Tuhan. Engkau berkati setiap isolasi mandiri yang mereka lakukan Tuhan, untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang mereka butuhkan selama isolasi ini Tuhan, cukupkanlah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu King yang berada di Bandung Tuhan, supaya Engkau melimpahi Ibu King Tuhan dengan perlindungan-Mu, dengan kesehatan-Mu Tuhan, khususnya terhadap infeksi COVID Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melindungi Ibu King ini Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Edi dan Sheila Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan buka jalan, karena mereka berdua ingin merenovasi rumahnya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan menyediakan dana yang mereka perlukan Tuhan Yesus, agar mereka dapat merenovasi daripada rumah mereka Tuhan. Bapa, sekali lagi kami serahkan pokok-pokok doa yang masuk ke hotline doa ini. Engkau mendengar seruan doa anak-anak-Mu, dan Engkau menjawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga membawa ke hadapan-Mu bangsa kami yang besar ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk menolong bangsa kami agar terlepas dari pandemi ini Tuhan. Tolonglah agar masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin ya Tuhan. Berkatilah vaksinisasi agar dapat berjalan dengan baik dan aman, dan dapat menolong bangsa kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, berkatilah Tuhan Yesus untuk perekonomian bangsa kami agar semakin membaik Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah agar Engkau melindungi bangsa kami dari bencana alam. Tolonglah Tuhan Yesus agar pemerintah kami, baik di daerah maupun di pusat, dapat berkoordinasi dengan baik untuk mengantisipasi bencana alam dan untuk memberikan pertolongan dan bantuan bagi setiap korban bencana alam. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Saudara-saudari, mari terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan semesta alam yang menjadi Bapa surgawi berkenan memberkati Anda dengan pemeliharaannya, dan anaknya Tuhan Yesus berkenan memberkati Anda dengan perlindungannya.
dan Roh-Nya yang kudus berkenan memberkati Anda dengan penghiburannya, sehingga Anda tetap bersemangat, tetap penuh iman, dan berpengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Anda sekalian, dan di dalam nama Tuhan Yesus pula kami naikkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin.